warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu pada video pembelajaran lanjutan pada unit yang kedua, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Ini merupakan materi part yang ketiga pada unit 2 ini. Kemarin kita telah membahas tentang sel volta, ya kan? Yang mana sel volta itu adalah katodenya bernilai positif, anodenya bernilai negatif. Dia bakalan berbanding terbalik pada materi yang ini, yaitu sel elektrolisis. Apa aja sih ciri-cirinya? Yang pertama, reaksinya itu tidak spontan. Reaksi kimia yang terjadi jika dialiri arus listrik, dia berbanding terbalik ya dengan sel volta atau sel galvani. Selanjutnya, anodenya itu terjadi oksidasi dan bernilai positif, katodenya bernilai negatif dan terjadi reduksi. Dia tetap sama dengan sel volta, yaitu CRAO, katode reduksi, anode oksidasi. Katode reduksi, anode oksidasi. Tapi simbolnya itu atau jenis elektrodenya itu beda. Kalau anode itu positif, katode itu negatif. Kalau volta dia KPAN, katode positif, anode negatif. Kalau elektrolisis, diingat elektrolisis itu KNAP, KNAP, katodenya negatif, anodenya positif. Itu yang perlu diingat ya. Ini ada bentuknya sel elektrolisis. Dia tetap berjalan dari anode ke katode, tapi bedanya anodenya itu positif, katodenya itu negatif. Dia bakalan berjalan. Ini ada zat elektrolitnya. Nih, ada sel elektrolisis. Itu merupakan peruraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kita lihat rangkaiannya. Di sini ada anode, elektrodenya yang bermuatan positif, dan sini ada katode, elektrode yang bermuatan negatif. Dia bakalan berpindah dari anode ke katode seperti itu. Cara kerja dan reaksi dalam elektrolisis. Ini ada kata-kata yang perlu diingat, yaitu sel elektrolisis itu merupakan rangkaian dua elektrode, yaitu ada anode dan ada katode. Elektrodenya itu dicelupkan ke dalam suatu larutan, yaitu larutan elektrolit, dan dilengkapi sumber arus listrik karena dia perubahan dari listrik ke kimia. Sumber arus listriknya itulah yang memompa elektron ke katode dan ditangkap oleh kation yang bermuatan positif, sehingga pada permukaan katodenya itu terjadi reduksi pada kationnya. Pada saat yang sama, si anion itu yang bermuatan negatif melepaskanlah elektronnya. Elektron yang dikembalikannya itu ke sumber arus listrik itu melalui anode, sehingga pada permukaan anode itu terjadi oksidasi terhadap anionnya. Katode itu merupakan kutub negatif, sedangkan anode merupakan kutub positif. Ingat, KNAP, katode negatif, anode positif, itu pada elektrodenya. Di katode itu terjadi reaksi reduksi, sedangkan anode terjadi reaksi oksidasi. Ini sama halnya dengan sel volta, CRAO, katode reduksi, anode oksidasi. Spesi yang mengalami reduksi di katode berupa spesi yang mempunyai potensial elektrode lebih positif, sedangkan yang mengalami oksidasi di anode itu adalah potensial elektrode yang bermuatan negatif. Nih, ada ketentuannya dalam reaksi elektrolisis pada katode dan anode. Yang pertama, reaksi di katode itu bergantung pada jenis kationnya yang bermuatan positif. Kation, jika dia logam aktif, yaitu golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+, dalam fase larutan, ingat, atau aqueous, itu air yang tereduksi. Sehingga terjadilah reaksi ini. Jadi kalau ada senyawa ini, langsung reaksi ini yang kita tuliskan, atau air yang tereduksinya. 2H+ dalam liquid, tambah 2 elektron, H2 gas, ditambah 2 OH- aqueous. Sedangkan kation lain dan kation logam aktif pada fase lelehan dan leburan, itu kationnya yang tereduksi.
Jadi unsurnya sendiri yang akan dituliskan. Sedangkan jika dia Na, Mg, Al3+, atau Mn2+, itu airnya yang kita tuliskan. Contohnya 2H+ ditambah 2 elektron menjadi H2. Na+ ditambah elektron menjadi Na dalam keadaan solid ya. Ada lagi ketentuan yang kedua, yaitu pada reaksi di anode itu tergantung pada jenis anode dan anionnya. Nah, pada sel volta ada yang disebut dengan inner, ya kan, ada grafit inner gitu. Anode itu terbagi dua, ada anode inner dan anode tidak inner. Jika dia anode inner, itu ada anionnya. Unsur-unsur yang inner itu adalah PtCAO, gitu. PtCAO. Itu yang cara mengingatnya ya. Ini ada 3 unsur sebagai unsur inner. Pada anionnya, jika dia sisa asam oksi, berarti yang bermuatan SO4 2-, NO3-, PO4 3-, dan CO3 2-, itu airnya yang teroksidasi. Nih, sehingga H2O-nya yang teroksidasi senyawa ini. Dan reaksi ini yang akan kita tuliskan nanti. Selanjutnya, jika dia sisa asam yang lain seperti OH- atau O2-, itu anionnya teroksidasi. Sip. Di sini contohnya 2Br- menjadi Br2 ditambah 2 elektron. Ini ada lain Cl, ada OH-, ada 2O2 menjadi O2 ditambah 4 elektron. Ingat, anode itu oksidasi, maka muatannya di sebelah kiri semuanya. Sedangkan kation itu reduksi, maka muatannya di sebelah di sini maksudnya anode itu oksidasi, muatannya di sebelah kanan semuanya. Sedangkan kation itu reduksi, muatannya di sebelah kiri semuanya. Oke. Selanjutnya ada anode yang tidak inner atau anode yang teroksidasi. Jadi dia langsung saja unsurnya yang langsung kita uraikan atau yang kita ionisasikan dan muatannya di sebelah kanan karena dia anode atau sebagai oksidasi reaksinya. Ada lagi namanya hukum Faraday. Di sini ada hukum Faraday 1 yang mana dia menyatakan bahwa massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau disimbolkan dengan G berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan disimbolkan dengan Q. Rumusnya W sama dengan Q. Ini gram ya, G ini bisa jadi gram atau W. W itu weight, berat ya karena dia massa. Q itu cara mencarinya adalah Q sama dengan I dikali T. Ada I dikali T. W itu cara mencarinya sama I dikali T karena dia sama kan, berbanding lurus. Sedangkan hukum Faraday yang kedua adalah massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis atau gram berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut atau Me. W sama dengan Me, di mana Me itu massa ekivalen, rumusnya yaitu AR per bilox. Atom relatifnya per berapa jumlah biloxnya. Misalnya Cu itu dominannya 2+, berarti Cu berapa atom relatifnya dan berapa biloxnya. Itu untuk mendapatkan massa ekivalen. Penggabungan hukum Faraday 1 dan 2. Ini kan rumus awalnya, W sama dengan I kali T dan W sama dengan M kali E, weight, massa ya. Nah, inilah rumusnya. W sama dengan K kali I kali T kali Me. Atau K itu konstantanya yaitu 1/96500. Ini rumus yang kita dapatkan. K itu kan 1/96500, 1/96500 dikali dikali I dikali T kali Me. Dimana G itu adalah massa yang dibebaskan, tapi di sini G-nya udah ibu ubah jadi W ya, biar mudah diingat. W itu weight, G itu satuannya gram. I itu kuat arus atau ampere. T itu waktu atau detik. Me itu adalah massa ekivalen. Inilah rumus yang didapatkan. Sip, ini adalah rumus yang didapatkan. Me dikali I dikali T. Me ini dia Me tadi, karena dia di belakang dimasukkan ke depan. Kita coba lihat lagi hukum Faraday itu, yang mana dia itu merupakan jumlah.
yang dihasilkan pada elektrode yang sebanding dengan jumlah arus yang dialirkan pada zat tersebut. Tadi kita telah mengetahui rumus-rumusnya. Di sini ada simbol lainnya. Sebenarnya sama saja, tapi ini ada simbol lainnya. Kalau yang tadi menggunakan ME, kalau ini menggunakan E. Ekivalen aja. W-nya tetap massa beratnya. Di sini W sama dengan E kali I kali T per 96500, yang mana W itu sama dengan E dikali F. F itu adalah Faraday. W sama dengan E kali Q. Ini ada macam-macam rumusnya. Jadi ini bisa dilihat keterangan-keterangannya, mana 1 Faraday itu sama dengan 1 mol elektron, yaitu 96500 kolom satuannya. Ini dia. Ini kan. Sedangkan 1 kolom itu adalah 1 ampere kali 1 sekon. Jika arus listrik itu dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan seri, jumlah berat zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektrode itu sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat tersebut. Ini ada perbandingannya, massa pertama dibanding massa kedua sama dengan ekivalen pertama dibandingkan massa ekivalen kedua. Yang mana ini adalah berat endapannya, ini adalah berat ekivalen atau massa ekivalen dengan rumusnya AR per valensinya atau biloxnya. Kita lihat contoh soalnya. Di sini dinyatakan bahwa 100 ml larutan PbNO3 2 kali 1 molar dialiri arus sebesar 2 ampere selama 3 menit menggunakan AU sebagai anode dan Fe sebagai katode. Kita masukkan dalam reaksi elektrolisisnya ini langsung. Tentukan reaksi elektrolisis, tentukan penambahan berat pada katode, dan tentukan pH-nya jika volume larutan itu dianggap tidak berubah, yang mana ARPB itu 207 gram per mol. Kita lihat di sini apa saja yang diketahui. Yang pertama, volumenya PbNO3 itu 100 mili atau 0,1 liter. Molaritasnya ini M, molaritasnya itu 1 molar. I-nya atau arusnya itu 2 ampere. Time-nya atau waktunya itu 3 menit, kita jadikan ke detik, yaitu 180 detik. Yang pertama, kita cari reaksi elektrolisisnya yang terjadi pada larutan PbNO3 2 kali dengan Fe sebagai katode, ya kan, AU sebagai anodenya. Kita tuliskan reaksinya dulu, kita ionisasikan dia, Pb ditambah PbNO3 2 kali, kita ionisasikan menjadi Pb2+, karena Pb itu dominan selalu biloxnya plus 2. Dan ditambah NO3-. NO3- itu adalah anion yang berasal dari asam oksi, min. NO3-, SO42- gitu kan. Pb2+ itu bukan logam aktif, sehingga ion Pb itu direduksi oleh katode. Bisa dilihat review sebelumnya. Pada ketentuan elektrolisis, ya kan, ada kation dan anion, ada katode dan anode. Di situ bisa dilihat Pb itu termasuk bagian yang mana? Logam aktifkah dia atau bukan? Di sini dia bukan logam aktif, sehingga dia direduksi oleh katode dan dia berada di katode. Anion berasal dari sisa asam oksi NO3-. Ini dia, sehingga air yang teroksidasi. Nah, di sini karena si Pb2+ itu direduksi di katode, langsung senyawa unsur Pb itulah yang kita tuliskan di sini dalam katodenya. Ingat, katode itu adalah reaksi reduksi, muatannya di sebelah kiri. Anode itu adalah asam oksinya, NO3-, sehingga air yang teroksidasi di sini. Senyawa airnya lah yang kita tuliskan di sini. Setelah itu muatannya kan berbeda nih. Makanya kita cari KPK-nya. Ini dikali 2, ini dikali 1 agar bisa kita coret. Dapatlah reaksinya, jangan lupa disetarakan. Dapatlah reaksinya kan. 2Pb2+ ditambah 2H2O menghasilkan 2Pb ditambah 4H+ dan O2. Udah dapat reaksi elektrolisis, kita lanjut ke yang B. Penambahan berat katodenya. Kita menggunakan hukum Faraday. Di sini pada katode terjadi pengendapan Pb karena dia tereduksi atau direduksi. Kalau dia direduksi itu berarti dia terjadi pengendapan, Pb-nya mengendap sehingga adanya penambahan berat katode. Penambahan si Pb, yaitu berat Pb yang mengendap
Kita cari E-nya dulu, atau massa ekuivalennya, yaitu ARPB per valensi PB, atau bilox dari si PB. Atom relatif PB atau nomor masanya si PB itu adalah 207/2, karena dia plus 2 kan. Valensinya si PB atau biloxnya PB itu plus 2. Dah, setelah dapat, baru kita turunkan weight sama dengan E kali I kali T per 96.500. Tinggal kita masukkan ini, dan dapatlah hasilnya massa endapan si PB yaitu 0,386 gram. Jadi berat katode itu bertambah sebanyak 0,386 gram. Apakah pH-nya berubah? Kita lihat, katanya tentukan pH jika volume larutan dianggap tidak berubah. Jumlah mol elektron yang mengalir dalam larutan kita ketahui dulu sama dengan rumusnya I kali T per 96.500 sama dengan I-nya 2 ampere kali 180 dalam waktu detik per 96.500, dapatlah molnya itu 0,0037 mol. Sedangkan pada anodenya itu ada H+, ya kan? Coba lihat di sini ada H+. Ada ion H+, yang mana mol elektronnya itu adalah 0, inilah dia mol yang kita dapatkan tadi itu sebagai mol H+-nya. Tinggal kita cari molaritasnya dalam asam basa. Masih ingat asam basa? Asam basa itu materi kelas 11, ya kan? Kita cari molaritasnya menggunakan rumus N per V, mol per volume larutan dalam satuan liter. Ingat, kalau dalam larutan berarti satuannya liter. Mol H+-nya itu adalah 0,0037 mol per 0,1 liter. Dapatlah molaritasnya yaitu 0,037. Kita jadikan 3,7 kali 10 pangkat min 2 molar. Ini agar kita jadikan pH. Jadi pH larutannya itu adalah min log H+, ya kan? Dapatlah pindah ruas kan? Bukan pindah ruas sama dengan kan, jadi kita ubah minnya itu menjadi ke sebelah sini. Jadinya 2 dikurang log 3,7. Log 3,7 yaitu 0,57 sehingga pH-nya yaitu 1,43. Itulah hasilnya. Apa saja sih aplikasi dari sel elektrolisis ini? Yaitu pada penyukuhan logam, pemurnian logam, serta produksi zat. Kita lihat dalam penyupuhan logam atau electroplating. Di sini bisa dilihat ada anode dan katode, fungsinya sebagai untuk melindungi logam terhadap korosi atau untuk memperbaiki penampilannya. Jadi kalau misalkan kan dia secara tidak langsung atau secara tidak spontan hasilnya karena dilakukanlah penyupuhan logam yang mana agar suatu besi itu tidak mudah berkarat, kita lapisilah krom, gitu kan? Kita lapisilah logam tersebut agar dia lebih mengkilap sehingga dia tidak mudah berkarat, gitu. Yang menjadi katodenya yaitu logam yang disepuh, anodenya adalah logam penyepuhnya. Elektrode dicelupkan ke dalam larutan garam dari logam penyepuhnya, itu seperti itu ya cara prosesnya. Selanjutnya lagi ada korosi atau perkaratan. Reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Logam tersebut akan mengalami oksidasi. Oksigen atau airnya akan mengalami reduksi. Dan karat logam yang umumnya berupa oksidasi atau karbonat. Ini dalam salah satu aplikasi elektrolisis. Contohnya di sini ada pagar yang berkarat ya kan. Korosi besi terjadi akibat adanya oksigen, uap air atau air dan zat elektrolit yaitu asam basa dan garam. Makanya terjadilah korosi atau perkaratan. Korosi merupakan reaksi redoks antara logam dengan zat lainnya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Misalnya ya korosi besi. Maka dari itu adanya penyepuhan atau kita pengecatan ulang. Perkaratan besi ini kita rumus dalam rumus kimianya ya. Fe2O3 X ini misalnya 5H2O gitu. X ini bisa berubah yang mana warnanya itu coklat merah.
Faktor yang menyebabkan korosi itu ada air, udara, logamnya sendiri, makanya terjadinya korosi atau perkaratan. Cara mencegahnya bagaimana? Yaitu dengan adanya pengecatan ulang. Melumurinya dengan oli, dibalut dengan plastik. Dibalut ini maksudnya ya, dibalut dengan plastik, tin plating atau pelapisan dengan timah, galvanisasi atau pelapisan dengan zinc, chromium plating atau pelapisan dengan krom. Biasanya ini yang dilakukan, chromium plating, dilapisi dengan krom, pengorbanan anode atau sacrificial protection. Nah, itu ada pencegahannya. Atau bisa juga dengan seperti ini. Kalau pencegahannya terbagi dua, itu ada yang mekanis dan elektrokimianya sendiri. Yang pertama dengan pengecatan, melumuri dengan oli, seng, timah, plastik, dan logam. Kalau perlindungan elektrokimianya atau katodiknya, dengan cara menghubungkan logam besi dengan logam pelindung yang mempunyai E0-nya itu lebih kecil. Logam pelindung yang biasa itu yang digunakan biasanya adalah magnesium. Pencegahan korosi aluminium. Kalau ini korosi besi, kalau ini aluminiumnya, yaitu aluminium itu sendiri adalah logam yang lebih aktif dibandingkan besi karena dia berada di golongan 3A, makanya dia lebih aktif dibandingkan dengan Fe. Tetapi dia lebih tahan terhadap karat, makanya dia lebih aktif. Walaupun dia lebih aktif, maksudnya di sini dia lebih aktif, dia mudah berkarat, tapi dia lebih tahan dia terhadap karat itu. Aluminium yang berkarat akan membentuk aluminium oksida atau Al2O3 dengan cepat. Perkaratan akan segera terhenti setelah terbentuknya lapisan oksida yang tipis. Lapisan tersebut pun akan melekat kuat pada permukaan logam, karena logam yang di bawahnya itu akan terlindungi dari perkaratan yang lebih lanjut. Dengan melalui elektrolisis inilah lapisan oksida tersebut dapat dipertebal. Proses ini dinamakan anodizing. Aluminium hasil anodizing itu digunakan untuk pembuat perkakas dapur, kerangka bangunan, kusen pintu dan jendela, serta bingkai. Demikianlah video pembelajaran pada part 3 ini. Jangan lupa diulangi lagi materinya, ditanyakan jika ada yang kurang paham, atau boleh langsung bertanya di kolom komentar. Karena menurut suatu filosofis menyatakan bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk besok. Jadi kita berharap besok itu akan lebih memahaminya karena kita akan belajar dari kesalahan sebelumnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajar kimianya. See you.